Nah, sekarang kita akan beranjak ke pembicara selanjutnya, yaitu akan membahas tentang nih ya, buat teman-teman yang sekarang mungkin mau persiapan menikah gitu, ini boleh banget didengerin tentang bimbingan pranikah oleh Kak Dwiki Septia. Silahkan. Oke, sebentar. Jangan lupa diisi absennya ya teman-teman. Linknya sudah ada di kolom komentar. Oke, sudah siap ya? Oke, Kak Diki sudah siap ya? Halo, ada suaranya? Halo. Oke, sudah. Aman. Baik. Mana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Tadi kan mukadimah di awal sudah ya. Saya langsung aja ke materi. Udah ada? Oh, udah ya. Baik. Nah, sini saya akan sedikit membahas apa ya, pranikah ya, buat teman-teman yang mau nikah nih. Mudah-mudahan di tahun ini teman-teman ada yang sudah siap nih. Nah, di sini belajarnya gitu. Nah, baik. Membangun rumah tangga dalam suasana religi adalah melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang diikat dengan perjanjian akad gitu ya. Nah, perkawinan harus dilaksanakan dalam keadaan suci, baik lahir maupun oleh pengantin. Nah, oleh karena itu belum melaksanakan hak-hak kewajiban sebagai suami ataupun istri. Bahkan Kementerian Agama sekarang hampir mewajibkan ya, calon pengantin, baik itu pengantin laki-laki ataupun perempuan, mengikuti bimbingan pranikah, mana mereka akan dibekali ilmu tentang sebelum melaksanakan akad nikah. Nah, salah satu munculnya bimbingan pranikah ini adalah tingginya angka perceraian di beberapa tahun terakhir. Kementerian Agama merilis angka perceraian yang cukup mengkhawatirkan, terutama tahun ada di bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus itu buat ya perceraian. Sedangkan di tahun 2019 itu pertama baru sampai 300.000 perceraian ini di Mahkamah.
angka perceraian. Bulan Februari 40.000, bulan 525 angka perceraian gitu. Sangat mengkhawatirkan. Nah, melihat tingginya kasus perceraian selama ini memunculkan ide dari berbagai pihak untuk memberikan kursus pranikah bagi calon pengantin pria maupun wanita yang pernikahan itu. Ke depan diharapkan bagi orang yang mau menikah tidak cukup hanya bermodal cinta dan suka saja gitu. Namun mereka harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai suami istri gitu dalam sebuah bahtera rumah tangga. Sebelum sampai pada materi apa saja yang harus diberikan pada perlu kiranya dibahas siapa dan instansi mana saja yang harus terlibat aktif dalam kursus pranikah tersebut. Nah, secara rasional Kementerian Agama adalah salah satu instansi yang diharapkan akan terlibat aktif dalam melaksanakan kursus pranikah. Di samping instansi-instansi yang lain seperti BKKBN sebagai instansi yang memang harus bersentuhan langsung dengan pembangunan keluarga gitu ya. Mengingat jangkauan petugas BKKBN yang merata sampai ke tingkat desa, maka peran cukup strategis untuk berkolaborasi dengan petugas KUA kecamatan seluruh Indonesia. Jika kolaborasi dua instansi ini terwujud antara Kemenag dan BKKBN, maka ke depan semua pasangan yang akan menikah harus mendapat pembekalan secara khusus dari kedua instansi tersebut melalui para petugasnya yang di lapangan, yaitu penyuluh KB dari aspek kependudukan dan KB, dan penyuluh agama dari aspek yang berkaitan dengan tuntunan agama tentang pernikahan. Nah, adapun materi-materi yang perlu disampaikan dalam kursus pranikah. Baik, yang pertama ini adalah usia ideal perkawinan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pria berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Kini berdasarkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang telah direvisi dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi, usia maksimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi wanita maupun pria. Namun berdasarkan penelitian kesehatan, kesiapan usia menikah yang ideal adalah di 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Nah, kesiapan ini diperlukan agar para calon pengantin mempunyai pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan gitu ya, sedikit menyinggung dari teman saya Bisma gitu. Nah, terus tentang kehamilan, terus merawat anak serta kehidupan berkeluarga. Nah, dampak positif jika menikah pada usia yang matang adalah adanya kedewasaan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul setelah pernikahan, baik secara biologis maupun kejiwaannya. Nah, pernikahan di bawah umur seringkali berakibat tidak langgengnya ikatan perkawinan karena masih labilnya emosi dan kejiwaan dalam mensikapi berbagai permasalahan setelah pernikahan sehingga rawan terjadinya perceraian. Boleh jadi banyaknya kasus perceraian yang
terjadi belakangan ini disebabkan karena pernikahan yang tidak direncanakan atau karena keterpaksaan. Nah, yang kedua, kesiapan finansial. Gitu. Kesiapan secara finansial perlu dimiliki calon pengantin karena ini berkaitan mandirian secara ekonomi. Kesiapan secara finansial ini dapat terlihat dari kesiapan calon pengantin untuk membiayai pernikahannya tanpa membebani orang tuanya. Nah, jika kesiapan finansial sudah maksimal, maka keluarga baru yang terbentuk akan dengan mudah mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga hubungan suami istri akan tetap harmonis jika kesiapan finansial ini belum maksimal. Jika mampu mencukupi kebutuhan maksimal hidupnya, maka dikhawatirkan kelangsungan hidup keluarganya akan terjadi pertengkaran yang berujung perceraian. Lanjut, yang ketiga adalah kesiapan fisik, mental, dan emosi. Kesiapan fisik meliputi kesiapan secara biologis, seperti kesiapan organ tubuh untuk melakukan proses reproduksi, seperti melakukan seksual yang sehat dan aman. Kemampuan proses reproduksi seperti melakukan hubungan seksual ini, maka akan proses pengasuhan serta pekerjaan rumah tangga dengan baik. Gitu. Dengan kesiapan fisik yang baik, seseorang akan dapat merawat dan membersihkan diri dengan baik, dapat melakukan hubungan seksual dengan baik dan sehat. Nah, di samping kesiapan fisik, seseorang yang akan menikah juga harus dibekali dengan kesiapan mental dan emosi. Oleh karena itu, menikah di usia ideal tadi yang sudah disebutkan 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria merupakan usia pernikahan yang direkomendasikan dari sisi kesehatan. Karena pada usia ini calon pengantin sudah mempunyai mental dan emosi yang stabil, sehingga jika permasalahan atau goncangan dalam bahtera rumah tangga mereka, pasangan keluarga ini akan mendapatkan atau dapat mengatasi secara dewasa dan penuh tanggung jawab. Sebesar apapun badai yang menerpa, dalam keluarga akan disikapi dengan tenang, penuh dan badai itu pun pasti akan berlalu. Lanjut, yang keempat, kesiapan sosial. Kesiapan sosial adalah kemampuan untuk mengembangkan berbagai dan masyarakat sekitarnya seperti tetangga, kelompok-kelompok sosial, dan kerabat dekat. Nah, menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosial sekitarnya dan kerabat dapat melanggengkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, seseorang harus mampu beradaptasi dengan kerabat dekat dan lingkungan sosialnya. Lanjut, yang kelima yaitu kesiapan moral. Nah, kesiapan moral adalah kemampuan untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai seperti kepatuhan, kesabaran, dan memaafkan. Penting kesiapan ini sebagai pedoman dan prinsip dalam menjalankan kehidupan sehari-hari serta perkawinan. Individu yang akan sudah mempersiapkan moralnya dengan baik, maka akan mendapatkan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga dapat
menjaga komitmen bersama. Nah, saling menghargai dan mematuhi. Apabila individu tidak mempunyai kesiapan moral yang baik, maka dikhawatirkan tidak memiliki prinsip dan pegangan nilai-nilai kehidupan yang baik, sehingga akan memutuskan segala sesuatu secara tergesa-gesa tanpa berpikir akibatnya. Nah, seseorang juga dikhawatirkan tidak menjaga komitmen sehingga akan mudah tergoda oleh orang lain yang dapat berakibat pernikahannya akan berantakan gitu. Jadi ikut campur gitu ya dalam kehidupan rumah tangga kita, baik ataupun rumah tangga orang lain gitu. Selanjutnya ada kesiapan interpersonal, yaitu kemampuan individu dalam melakukan kompetensi dalam hubungan, seperti pasangan suami istri harus saling mendengarkan, membahas masalah pribadi dengan pasangan, dan menghargai bila terjadi perbedaan. Nah, ini masalah ini harus dibicarakan baik dengan suami ataupun istri secara interpersonal gitu. Jadi jangan sampai masalah yang menyangkut keluarga kita gitu sampai terdengar oleh orang lain gitu. Nah, seseorang membutuhkan kesiapan ini untuk memahami individu lainnya agar dapat menghargai dan mempunyai tenggang rasa dengan orang lain dan lingkungannya, lebih-lebih pasangannya gitu. Jika individu mempunyai kesiapan interpersonal yang baik, maka akan dapat saling menghargai, memahami, dan peduli, sehingga dapat mencapai kepuasan pernikahan dan tercapai keharmonisan dan sejahtera hidup dalam berkeluarga. Nah, dampak negatif jika individu tidak mempunyai kesiapan interpersonal yang baik adalah pasangan yang akan sering mengalami perselisihan dikarenakan tidak mau saling memahami dan peduli dengan orang lain. Nah, yang selanjutnya kesiapan life skill. Nah, kesiapan keterampilan hidup atau life skill ini adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam mengembangkan berbagai kapasitasnya untuk memenuhi peran di dalam keluarga, baik suami peran sebagai apa dan istri berperan sebagai apa gitu. Nah, seperti menjaga kebersihan rumah tangga, merawat anak, melayani suami dan sebagainya. Apabila individu dapat mempersiapkan keterampilan hidupnya dengan baik, maka sekarang akan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan kepuasan dan kesejahteraan keluarga. Manakala individu yang tidak memiliki persiapan interpersonal interpersonal yang baik, maka mereka tidak akan dapat menjalankan perannya sebagai suami atau istri yang maksimal dan akan selalu bergantung pada orang lain, sehingga dapat memicu perselisihan dalam kehidupan berumah tangganya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir nih, kesiapan intelektual. Kesiapan intelektual berhubungan dalam berpikir, menangkap informasi, dan berhubungan dengan kemampuan mengingat. Kesiapan ini digunakan sebagai penunjang dan pendukung dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang pernikahan dan cara-cara merawat anak dan
atau mengelola keuangan keluarga. Nah ini nih di kursus pranikah ini sebagai persiapan untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk menuju ke jenjang pernikahan yang lebih serius gitu. Individu yang memiliki kesiapan ini akan mempunyai wawasan yang luas tentang kehidupan keluarga, sehingga bila terjadi permasalahan dalam keluarga akan dapat mengatasi dan mencari solusi secara bijak. Nah, 10 dimensi dalam kesiapan berkeluarga seperti yang tadi disebutkan, dia merupakan materi yang tepat untuk disampaikan dalam program kursus atau bimbingan pranikah ya ini gitu, agar setiap calon pengantin dapat pengetahuan dan wawasan yang luas tentang hidup berkeluarga. Nah, sebagai bekal mereka untuk membentuk keluarga yang baru. Nah, jika bimbingan pranikah ini di pengantin dapat di kasus perceraian yang masih tinggi di Indonesia akan dapat meminimalisir sehingga ketahanan keluarga-keluarga Indonesia sebagai bagian dari program keluarga berencana. Nah, untuk membangun keluarga Indonesia yang sejahtera dan maju akan semakin tangguh gitu. Dapat disimpulkan bahwa untuk langgeng dan sejahteranya sebuah keluarga perlu dibekali dengan penerapan 8 fungsi keluarga yang meliputi. Yang pertama, fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi lingkungan, yang terakhir fungsi dan ke-8 fungsi keluarga ini hendaknya dijadikan acuan materi kursus pranikah gitu, agar mereka yang mau menikah benar-benar memahami tugas dan fungsi masing-masing pasangan dalam kehidupan berkeluarganya. Nah, kursus pranikah adalah rencana program yang strategis dan sejalan dengan misi revolusi mental Presiden Joko Widodo. Melalui kursus pranikah ini diharapkan akan mampu merubah mental dan perilaku bangsa Indonesia, terutama para generasi milenial, agar mereka benar-benar mempersiapkan diri sebelum menikah, sehingga pernikahan para milenial di masa-masa yang akan datang akan berlangsung langgeng dan menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Nah, karena segala sesuatu yang direncanakan itu pasti pada akhirnya akan berakhir dengan indah. Dan berencana itu keren. Baik, itu mungkin saja materi dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dwiki yang telah menyampaikan tentang bimbingan pranikah yang memang ini penting banget buat kita ketahui tentang bagaimana kita membangun suatu ketahanan keluarga gitu, tidak serta-merta ataupun tidak begitu saja kan. Membangun keluarga itu perlu ada proses panjang, perlu ada persiapan awal yang memang kita sendiri tahu itu banyak sekali kan tahapan-tahapan yang harus dilaluinya. Belum lagi kita sebagai remaja itu punya yang namanya 5 masa transisi remaja gitu kan, itu banyak banget gitu yang harus kita lewati, dari mulai kita merencanakan kehidupan, melewati sekolah, sampai dengan menentukan pasangan itu juga harus kita lewati gitu kan. Nah, itu harus kita rencanakan dengan baik karena berencana itu keren.